Kenapa kami perlu sampaikan informasi tentang Gus Joy? Ada begitu banyak jawaban yang bisa saya berikan, tapi saya hanya akan mengemukakan beberapa di antaranya yang saya anggap layak untuk dibagi bersama. Dalam konteks ini, fitnah terhadap Gus Joy S dalam kapasitasnya sebagai salah satu politisi, aktivis Islam, dan praktisi di Republik ini tentunya adalah penghinaan terhadap kecerdasan berpolitik bangsa ini secara keseluruhan. Ada asumsi yang begitu busuk menfitnah Gus Joy dari para produsen fitnah, bahwa informasi yang mengatakan Gus Joy menipu tanah yayasan dan Gus Joy bukan advokat. Kami selaku teman dekat sudah mewawancari beliau. Beliau tidak pernah menipu dalam bentuk apapun dan Gus Joy adalah benar-benar advokat. Dalam perpolitikan saat itu sangat panas dan saling lapor demi ambisi politik. Termasuk Gus Joy sudah dilaporkan ke Mabes Polri beberapa kali. Kenyataannya, laporan ditolak dan sampai saat ini Gus Joy tetap aman dan tidak pernah diperiksa oleh polisi. Itu artinya selama ini hanya fitnah yang menerpa Gus Joy S. Gus Joy S sering kena fitnah karena beliau salah satu aktivis, praktisi, dan politisi yang idealis dan baik. Beliau selalu berjuang dan bekerja sesuai koridor hukum. Selama kami kenal, Gus Joy S adalah tokoh nasional yang baik terhadap kawan dan lawan. Gus Joy tidak pernah menfitnah dan dendam kepada siapapun yang menfitnah dan menyerangnya. Sampai sekarang berita ini dilansir, Gus Joy tetap baik kepada orang-orang dan keluarga mereka yang pernah melaporkan. Gus Joy pun memaafkan mereka yang meminta maaf kepadanya. Gus Joy berkata, "Yang lalu biarlah berlalu. Mari kita buka lembaran baru yang lebih baik." Gus Joy saat menjadi saksi persidangan Ahok sudah sangat objektif. Gus Joy tidak menambah dan mengurangi kesaksian. Bila ada yang diuntungkan, wajar kalau senang. Dan sebaliknya, bila yang merasa dirugikan marah dan menyerang, itu pun wajar. Intinya, Gus Joy sudah menyampaikan kebenaran. Selanjutnya, kita pasrahkan kepada Allah. Dalam rumusan apapun, Gus Joy menolak penggunaan fitnah sebagai amunisi untuk menyerang lawan politik. Bahkan, dalam pertimbangan yang paling pragmatis sekalipun, hantaman terhadap moralitas politik demi kepentingan sesaat akan meruntuhkan pilar penyangga rasionalitas politik yang menjadi penjamin bagi dinamika politik pragmatis itu sendiri. Maka fitnah yang ditujukan kepada Gus Joy secara konsisten, logis untuk dinilai sebagai serangan terhadap moralitas politik bangsa secara keseluruhan. Dan bahayanya, seperti yang telah saya singgung, hal itu akan meruntuhkan dinamika politik bangsa. Kami sangat bangga terhadap Gus Joy dan kenal dengan sosok yang baik dan multi talenta seperti Gus Joy. Gus Joy adalah seorang aktivis, politisi, praktisi, dai, seniman, akademisi, pejuang sosial dan kemanusiaan, sosok yang cinta keluarga, mantan staf ahli negara DPD RI di Senayan, Jakarta, dihormati kawan maupun lawan. Fitnah terhadap satu orang dalam skema politik adalah pembunuhan karakter terhadap seluruh bangsa. Dengan kata lain, fitnah terhadap Gus Joy adalah pembunuhan karakter terhadap seluruh bangsa Indonesia.
Adapun semua penjelasan di atas hanya sedikit informasi untuk menjawab informasi di media sosial. Dan saya merasa bertanggung jawab untuk berbagi informasi ini dengan banyak orang. Karena kita memang harus tahu berita yang sesungguhnya. Lalu dengan info ini, kita boleh berharap akan muncul dorongan dari dalam diri kita sebagai anak bangsa untuk melawan segala bentuk fitnah dalam politik, termasuk fitnah terhadap Gus Joy.